Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pitrawati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bu Anitami, NPM 1951020033 dari Prodi Perbankan Syariah, kelas C semester 5. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Soal yang pertama, sebutkan 3 bentuk perkembangan sistem informasi manajemen yang terjadi pada masa pandemi saat ini dan jelaskan bentuk-bentuk perubahan tersebut. Terdapat beberapa perubahan sistem informasi manajemen pada saat pandemi seperti saat ini. Kita ambil contoh pada bidang pemasaran. Sebelumnya, pemasaran dilakukan melalui beberapa tahap seperti mulut ke mulut, media cetak, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada saat masa pandemi sekarang ini, sistem informasi memaksimalkan fungsinya di bidang pemasaran dengan cara pemasarannya berubah total atau lebih banyak menggunakan basis online yang disebar melalui pamflet digital, broadcast group, ataupun melalui akun-akun media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, maupun akun-akun all shop lainnya seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam sistem informasi yang kedua yaitu di bidang pemanfaatan manusianya. Sebelumnya, manusia atau orang-orang di dalam suatu organisasi perusahaan bekerja secara langsung datang kepada perusahaan tempat yang bekerja. Akan tetapi saat masa pandemi sekarang ini, adanya platform suatu sistem informasi manajemen yang semakin berkembang sehingga dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak harus datang ke kantor, yaitu dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Misalnya, ada istilah yang namanya work from home, yaitu kerja dari rumah. Seseorang tidak mesti bertemu dan bertatap muka langsung untuk dapat mengadakan rapat-rapat besar dalam suatu kegiatan perusahaan, tetapi hanya perlu masuk ke dalam suatu media yang telah dibuat seperti Zoom maupun Google Meet ataupun e-learning dalam kasus perkuliahan untuk melaksanakan perkuliahan maupun pekerjaan lainnya. Yang ketiga yaitu dalam bentuk pembayaran. Apabila sebelumnya pada saat sebelum pandemi, pembayaran dilakukan secara tunai yang diinput oleh seorang kasir. Akan tetapi sekarang banyak pedagang maupun usaha-usaha lainnya yang memanfaatkan sistem perkembangan terbaru yang telah diciptakan oleh perbankan, yaitu pembayaran menggunakan e-money dengan standarisasi berupa QRIS atau Quick Response Kode Indonesia Standar. Sekian penjabaran mengenai jawaban pertanyaan atas nomor 1. Soal yang kedua yaitu bentuk keamanan sistem informasi manajemen dalam organisasi. Terdapat beberapa bentuk keamanan sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi. Di antara lain seperti yang pertama yaitu menerapkan dan menekankan kepada seluruh karyawan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu menetapkan prinsip sistem informasi yaitu mempunyai batasan-batasan. Misalnya bahwa akses untuk data tersebut ialah tanggung jawab atau diberikan kepada kewenangan orang yang dipercayai dari suatu organisasi tersebut. Yang kedua yaitu menekankan dan menerapkan adanya peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku di suatu perusahaan. Misalnya dalam suatu lembaga perbankan, maka harus menerapkan dan menekankan prinsip pelaksanaannya berdasarkan pada undang-undang yang telah dibuat dan juga ketetapan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Yang keempat yaitu membatasi akses bisnis yang bersifat rahasia, sehingga tidak semua karyawan ataupun orang-orang yang terlibat dalam perusahaan dapat mengakses data-data penting dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pemisahan tugas, yaitu dibagi atas beberapa departemen ataupun divisi, sehingga tidak terjadi pencurian data yang dapat merugikan perusahaan. Meskipun pada hakikatnya antara data satu dengan data lainnya itu saling berkaitan satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu adanya tingkatan pengamanan lanjutan. Misalnya adanya verifikasi yang dilakukan sebelum pengaksesan data untuk meminimalisirkan terjadinya pencurian data ataupun lain hal sebagainya yang dapat merugikan perusahaan di kemudian hari. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu sebutkan 3 contoh organisasi dan sistem informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Kita ambil beberapa contoh. Misalkan dalam sistem informasi akuntansi, kita ambil contoh dari perusahaan keuangan atau perbankan.
yaitu penggunaan sistem informasi ini dan langkahnya dalam pengambilan keputusan ialah dari pihak bank mengolah data atau mengolah angka-angka dan keuangan yang diperoleh dari nasabah untuk dibuat dalam suatu laporan keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana dana yang telah dikumpulkan tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan maupun perkreditan. Kedua, yaitu kita ambil contoh dari sistem informasi produksinya. Misalnya pada perusahaan ban mobil. Yang kita tahu bahwa dalam produksi pasti terdapat perencanaan mengenai bagaimana dan bahan baku apa yang akan digunakan dalam proses pembuatan tersebut sehingga menghasilkan suatu bentuk baru dengan kualitas terbaik. Yang ketiga yaitu lanjutan dari produksi, yaitu sistem informasi pemasaran. Setelah adanya produksi, tentu kita memerlukan adanya sistem informasi mengenai pemasaran dan bagaimana cara-cara yang tepat untuk melaksanakan suatu pemasaran sehingga dapat mencapai target-target yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan. Misalnya, dari produksi ban mobil tersebut, kira-kira target pasar apa dan target pasar mana yang akan kita tuju dalam penggunaan ban mobil tersebut. Dan langkah apa yang kiranya cocok sebagai sarana dari pemasaran dari produk yang telah diproduksi tersebut. Selanjutnya itu soal nomor 4, 3 hambatan dari internal dan eksternal dalam penerapan sistem informasi berbasis komputer. Dilihat dari sisi internalnya, terdapat beberapa permasalahan, seperti yang pertama ada gaya manajerial. Gaya manajerial yang kurang tepat dapat menghambat penerapan dari sistem informasi berbasis komputer itu sendiri di suatu perusahaan. Misalnya, terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh anggota atau karyawan, tetapi tidak diimbangi dengan pemahaman dan gaya kepemimpinan dari manajer yang baik, maka akan semakin menyebabkan ketertinggalan dari suatu proses penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer itu sendiri di suatu perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu respon manusia terhadap komputerisasi itu sendiri. Yang ketiga ada sumber daya manusia yang terbatas pengetahuannya akan bagaimana penggunaan dan penerapan dari sistem informasi manajemen berbasis komputer itu sendiri. Yang keempat ada budaya organisasi yang buruk sehingga menambah dan menyebabkan semakin tertinggalnya bagaimana penerapan itu sendiri di perusahaan tersebut. Dan yang keempat adalah kurang koordinasi antara manajer atas dan juga karyawan biasa yang terdapat di dalam suatu organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu hambatan yang terdapat di eksternal. Misalnya, wilayah yang terpencil dan cukup jauh sehingga cukup sulit dalam menempatkan komponen-komponen dari sistem informasi manajemen berbasis komputer itu sendiri, seperti jaringan komputer, sarana untuk mencapai dan meletakkan barang-barang di sana. Dan yang kedua itu adanya kurang dana untuk standarisasi komputer dari donatur atau debitur yang terdapat di perusahaan itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perubahan sistem dari manual ke komputerisasi memerlukan biaya yang cukup banyak dan tentunya tidak sedikit yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Sehingga apabila terdapat kurang dana, maka proses tersebut akan menjadi hambatan tersendiri bagi perusahaan tersebut. Serta ada hambatan-hambatan lain di luar dari beberapa hal yang telah saya sebutkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.